ini menjadi momentum Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Merdeka. Sekarang maling lagi ribut, saudara. Maling satu teriak, KPK tangkap ini maling. Maling ini yang bilang bukan gua malingnya, itu yang lapor malingnya. Maling ribut ya. Jadilah hakim yang berintegritas. Jadilah pengayom dan pelindung rakyat. Berilah keadilan. Tegakkan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegas himbauan Prabowo kepada Mahkamah Agung untuk bertindak adil dan tegakkan hukum. Sebuah negara yang kuat, negara yang berhasil, tergantung kepada sistem hukum yang berlaku di negara tersebut. Suatu negara tanpa sistem hukum, negara itu gagal. Negara itu tidak bisa berhasil. Negara itu tidak berguna bagi rakyatnya. Kelangsungan hidup sebuah bangsa di antaranya tergantung apakah negara itu bisa menegakkan hukum. Menegakkan hukum. Dan bahwa hukum adalah jaminan keadilan. Dan keadilan adalah tidak hanya hak setiap warga negara. Keadilan adalah tuntutan setiap warga negara. Karena itu adalah sesuatu yang sangat saya hargai. Saya mendengar laporan Ketua Mahkamah Agung dan saya ingin menyampaikan hormat saya, penghargaan saya kepada seluruh keluarga besar peradilan Indonesia. Saya mengakui baru sekarang saya sungguh-sungguh sadar dan mengerti betapa berat beban bapak-bapak, ibu-ibu, para hakim, para peradilan. Beban kerja bahwa hakim itu harus menangani, mempertimbangkan, mempelajari, dan memutuskan ratusan perkara. Per hakim ratusan perkara. Jutaan perkara yang sudah nangani, sudah sekali. Beban saudara sangat berat. Karena setiap rakyat kita bergantung kepada putusan-putusan saudara. Rakyat kita berharap keadilan. Rakyat kita, apalagi yang paling lemah, yang paling miskin dan paling tidak berdaya, tempat terakhir mereka mencari keadilan adalah kepada para hakim. Terima kasih Mahkamah Agung, saya diundang. Saya kira tidak terlalu banyak yang ingin saya sampaikan. Intinya adalah hormat saya. Terima kasih atas seluruh dharma baktimu, atas nama pemerintah, atas nama rakyat Indonesia. Terima kasih pekerjaanmu. Tapi ada tapinya. Kalau tidak salah saya lihat sepintas slide Ketua Mahkamah Agung tadi. Tingkat kepuasan atas putusan tingkat banding. Benar ya? Kalau tidak salah tingkat kepuasannya masih tidak terlalu tinggi. Atau mungkin mata saya yang kurang baik.
Tapi saya percaya, saudara-saudara, saya percaya dan atas nama rakyat Indonesia, saya menghimbau, jadilah hakim yang tadi sesuai tema saudara. Jadilah hakim yang berintegritas. Jadilah pengayom dan pelindung rakyat. Berilah keadilan. Tegakkan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau sudah dikatakan ini orang paling korup di dunia, mestinya KPK tangkap itu Jokowi, saudara. Betul. Dan Bapak Prabowo nggak usah melindungi Jokowi, jangan menjaga Jokowi, jangan membela Jokowi. Bahkan Prabowo mesti bersama-sama rakyat kita seret Jokowi, jebloskan ke penjara, saudara. Takbir, takbir. Prabowo luar biasa pidatonya, saudara. Kita kejar itu koruptor sampai Antartika. Sekarang kita ajak Prabowo, ayo tangkap koruptor di antara kita. Kira-kira setuju gak? Setuju gak? Jadi kita doain, semoga Bapak Presiden Prabowo tidak omon-omon saja. Amin, lu amin yang serius dong. Lu aminnya nyengir kuda. Amin. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah buat Bapak Presiden Prabowo. Allah berikan petunjuk, Allah berikan kekuatan, Allah berikan keberanian untuk tangkap semua koruptor, jebloskan mereka semua ke penjara. Setuju? Kalau Presiden Prabowo melakukan itu, dukung tidak? Setuju tidak? Rela tidak? Takbir! Masya Allah, saya nggak mau panjang-panjang lagi nih. Panjang-panjang mengkelap, jantung deg-degan. Urusan ntar gue sakit lagi. Karena apa? Untuk mengingatkan kita tentang bahaya korupsi. Setuju tidak? Nah ini sebelum saya akhiri, saudara. Anda setiap hari ini saya dengar di majelis-majelis, di pesantren, di mana-mana madrasah, termasuk tadi Habib Hanif. Rame-rame kita baca salawat asghilid zalimin, bidzalimin. Alhamdulillah digobul sama Allah, sudah. Kita minta sama Allah asghilid zalimin, bidzalimin, bikin sibuk orang zalim. Terjadi sekarang zalim berkelahi. Buaya sama buaya berantem. Kalau buaya sama buaya berantem, lu jangan ikut campur. Gelar tikar, taruh kopi, saudara, tonton. Setuju? Setuju? Sekarang maling lagi ribut, saudara. Maling satu teriak, KPK tangkap ini maling. Maling ini yang bilang, bukan gua malingnya, itu yang ngelapor malingnya. Maling ribut ya. Nah, makanya sekarang ikut campur jangan. Ikut campur jangan. Jangan. Ini doa Anda sedang bekerja. Allah gabulkan. Kan gak disangka. Menteri-menteri ribut, jenderal-jenderal ribut, pejabat ribut, main telanjang-telanjangan, saudara. Iya, mana anak pejabat yang buntingin anak orang, dibuka juga, saudara. Udah kacau, udah hancur-hancuran, udah. Nah, makanya kalau udah begitu diam, tenang. Sebentar lagi akan datang pertolongan Allah. Amin. 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 Nah, pokoknya kita jangan mau diadu domba. Setuju? Adu domba hukumnya haram, apalagi adu manusia. Adu domba aja haram. Tapi kalau ada setan bagaimana? Adu setan bagaimana? Wajib. Setan sama setan, lagi berkelahi, lu jangan pisahin. Kalau dulu lu aduk lagi tuh setan. Kira-kira jelas gak? Jadi berarti doa umat Islam minta kepada Allah asghilid zalimin bidzalimin. Gobol tidak? Gobol tidak? Alhamdulillah. Jangan putus, itu selawat. Terus baca, saudara. Lawan. Kita udah lawan pakai macam-macam cara. Ame demo udah, saudara. Ama pilpres udah. Ama pilkada udah. Udah kita lawan udah macam-macam cara. Sampai FPI dibubarin. Saudara, 6 laskar pengawas saya dibunuh. Sampai pengurus FPI ditangkep-tangkepin. Semua udah kita kerjain, saudara. Udah semua udah kita kerjain, saudara. Tapi karena mereka ini tidak sadar-sadar, saudara, kita masih punya senjata. Doa kepada Allah. Ad-doa silahul mu'min. Baca doa. Biar Allah yang hancurkan mereka. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, termasuk gosidah yang mau dibaca oleh Habib Hanif. Nanti itu penghabisannya ada. Ayo bangkit basmi korupsi. Itu apa? Itu juga doa. Supaya semua orang yang dengar ini bangkit. Lawan korupsi. Jangan biarkan korupsi di tengah-tengah kita. Jadikan
menjadikan korupsi sebagai common enemy, musuh bersama bangsa Indonesia. Setuju? Angkat tangannya semua, takbir. Takbir. Sallu ala nabi. Sekali lagi saya tanya, kalau gitu korupsi bahaya tidak? Bahaya tidak? Biarkan atau lawan? Biarkan atau ganyang? Takbir. Nah saudara, dalam Islam ada zakat, betul? Zakat harta kekayaan Allah cuma ambil 2,5%. Allah yang maha pencipta, pemilik alam semesta, cuma minta 2,5%. Saudara, udah gitu cuma orang kaya doang yang kena. Diambil dari agnia untuk diberikan kepada fukara, saudara. Itu zakat. Setahun sekali, saudara. Berapa kali setahun? Sekali. Tahu-tahu negara, saudara, menciptakan kita tidak ngasih rezeki ke kita. Enggak, saudara. Dia mengambil 12%, bukan per tahun, 12% per transaksi. Beli baju kena 12%, beli sepatu kena 12%, makan di restoran kena 12%, saudara. Semua kena. Nggak peduli, mau miskin, mau kaya, semua kena. Ini zalim. Silakan pemerintah ambil pajak yang tinggi, tapi ambil dari orang-orang kaya, ambil dari para pengusaha yang kaya raya, ambil dari konglomerat, ambil dari oligarki, bukan diambil dari rakyat, saudara. Apalagi korupsi masih merajalela. Haram pemerintah mengambil pajak dari rakyat. Kalau korupsi dibiarkan, kalau korupsi tidak dibasmi, kalau koruptor dilindungi, haram pemerintah mengambil pajak dari rakyat, saudara. Jadi kalau mengambil pajak dari rakyat, dijaga itu amanat rakyat. Pajak digunakan, jangan boros, jangan dikorupsi, jangan dicuri, jangan dirampok, betul? Nah, jadi kesimpulannya, saudara, zakat orang kaya ngasih makan orang miskin. Kalau pajak, orang miskin nyuapin orang kaya, saudara. Kita disuruh suapin orang kaya. Oh, ada yang bilang, Habib, tapi para pengusaha itu kan yang punya pabrik kena juga 12%. Kalau pengusaha kena pajak 12%, harga dinaikin, saudara. Tetap aja dia nggak bayar pajak, saudara. Ditutup dari harga naik. Begitu jatuh ke konsumen, konsumen bayar dengan harga tinggi, pakai pajak. Artinya apa? Konsumen bayar pajak buat dirinya dan bayar pajak, saudara, karena dinaikkan harga oleh pabrik, saudara. Jadi semua konsumen rakyat kecil dicekek, diperas, mau dihabisin. Ini nggak boleh dibiarkan, saudara. Makanya untuk rakyat kecil yang susah, yang melarat, yang nggak punya duit, makan aja susah, nggak usah bayar pajak, saudara. Nggak usah bayar pajak. Kalau yang kaya silakan, saudara, minta pajak dari mereka. Tapi orang miskin, orang melarat, saudara, nyari duit susah, setengah mati, dimintain pajak. Dari mana ini hukumnya? Profesor mana ini yang ngajarkan, saudara? Makanya hukum Islam jangan ditinggal. Betul? Kalau ikut hukum Islam, saudara, yang kaya-kaya kenain pajak, yang miskin jangan. Bahkan dalam hukum Islam, kalau sumber kekayaan negara masih cukup untuk bangun negara, nggak perlu ambil pajak dari rakyat, saudara. Kan tadi udah dikasih tahu, satu tambang saja, kalau dikelola dengan baik, satu rakyat Indonesia dapat 20 juta per bulan gratis. Artinya apa? Negara ini kaya, rakyat nggak perlu bayar pajak. Faktanya 82,4% pendapatan negara dari pajak. Saudara, ini edan, gila, gelo. Maka itu saya mau tanya, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Nah, baik ya kawan. Jadi bukan nggak boleh pemerintah ambil pajak, bukan nggak boleh. Boleh, tapi ada aturannya, ada syarat-syaratnya, saudara. Antara lain, pajak nggak boleh diambil dari orang miskin. Yang kedua, pajak nggak boleh dikenakan kepada kebutuhan pokok masyarakat banyak. Seperti beras, saudara, minyak, saudara, yang dipakai sehari-hari oleh rakyat nggak boleh dipajakin, saudara. Dan pajak nggak boleh juga, saudara, diambil selama korupsi tidak diberantas.
berantas korupsinya, tangkap para koruptornya, kembalikan itu uang ke kas negara. Masih kurang untuk bangun negara, baru ambil pajak dari rakyat. Tapi kalau cukup, tidak perlu ada pajak dari rakyat. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Malam hari ini, tadi Habib Hanif udah katakan, pajak sudah diumumkan dinaikkan. Malam hari ini juga kita umumkan, haram bagi pemerintah mengambil pajak dari rakyat selama korupsi tidak diberantas, selama koruptor tidak ditangkap, selama uang pajak seenaknya digunakan, selama digunakan untuk pemborosan, selama tidak ada pertanggungjawaban. Haram pemerintah ambil pajak dari rakyat, saudara. Dan saya kimbau suruhkan kepada rakyat yang miskin, yang melarat, yang susah makan, nggak punya makan, nggak perlu bayar pajak, saudara. Selama Anda bisa menghindar dari pajak, jangan mau diperas, jangan mau dirampok, jangan mau dirusak kehidupan Anda, disuruh nyuapin para koruptor. Setuju tidak? Jawab yang kompak, setuju tidak? Takbir. Pesan dari Habib Rizik Syihab, sekarang kita tangkap koruptor di antara kita. Semoga Presiden Prabowo tidak hanya omon-omon saja. Demikian, sekian dari kami. Bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya.